Malam itu, langit Majapahit tampak muram. Awan hitam menggulung pelan di atas medan pertempuran yang baru saja usai. Damar Wulan berdiri di tengah genangan darah dan lumpur. Napasnya tersengal, tubuhnya dipenuhi luka dan debu. Di ujung pedangnya yang berlumur merah, darah Menak Jinggo masih menetes, menciptakan irama lirih di tanah yang dingin. Kemenangan itu terasa pahit, sebab pertempuran melawan Menak Jinggo bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan juga ujian jiwa. Di hadapannya, tubuh raksasa belambangan itu tergeletak tanpa kepala, simbol berakhirnya pemberontakan yang menggetarkan kerajaan. Namun di balik rasa lega yang mulai merayap, ada bayangan gelap dalam pikirannya. Kemenangan ini belum tentu membawa ketenangan. Angin malam berhembus tajam, mengibaskan jubah Damar Wulan yang koyak. Bau darah bercampur tanah basah mengisaki udara, membuat dadanya terasa berat. Bulan purnama muncul di sela awan, menyoroti wajahnya yang letih namun tegar. Ia menatap jauh ke arah timur, di mana hutan lebat membentang menuju perbukitan yang sunyi. Di sanalah, jalan menuju istana menanti. Namun langkah kakinya terasa berat, bukan karena luka, melainkan karena beban tanggung jawab yang ia pikul. Kepala Menak Jinggo, yang kini disimpan dalam kain hitam, bukan sekadar trofi perang. Itu adalah simbol kebenaran dan bukti kesetiaannya kepada Ratu Majapahit. Damar Wulan tahu, satu kesalahan kecil saja bisa menghapus segalanya. Dengan langkah perlahan, ia memungut kembali pedangnya dan mengikat kepala Menak Jinggo di punggungnya. Tugasku belum selesai, gumamnya pelan, seolah menegaskan pada dirinya sendiri. Di antara hembusan angin, ia merasa seakan ada mata yang mengawasinya. Hutan di depan tampak tenang, tapi suasananya aneh. Terlalu sunyi untuk malam setelah peperangan. Damar Wulan sempat menoleh ke belakang, memastikan tak ada bayangan yang mengikutinya. Namun nalurinya tetap gelisah. Ia tahu dunia politik Majapahit penuh tipu daya, dan kemenangan seringkali menjadi awal dari bencana baru. Semoga para dewa melindungiku, bisiknya sebelum melangkah menembus kabut. Langkah kakinya terhenti ketika dari kejauhan tampak dua sosok mendekat perlahan. Mereka muncul di antara pepohonan seperti bayangan yang dipahat dari malam itu sendiri. Saat akhirnya cahaya bulan menyingkap wajah mereka, Damar Wulan mengenali keduanya. Layang Seto dan Layang Kumitir, saudara kembar anak Patih Logender. Mereka terkenal akan keberanian dan kelicikannya, dua hal yang sering berjalan beriringan. Wajah mereka tampak tenang, senyum tersungging, tapi mata mereka berkilat tajam seperti bilah pisau. Damar Wulan mengangkat pedangnya sedikit, berjaga-jaga, namun kedua saudara itu cepat mengangkat tangan tanda damai. "Tenang, Damar Wulan," ujar Layang Seto dengan suara lembut namun bergaung ganjil. "Kami datang bukan untuk melawanmu." Damar Wulan menurunkan pedangnya perlahan. Kelelahan membuat pikirannya tumpul terhadap kecurigaan. Layang Seto melangkah lebih dekat, diikuti Kumitir yang membawa obor kecil. "Kami tahu engkau telah menunaikan tugas yang mulia," ujar Seto dengan nada hormat. "Kami diutus untuk membantumu membawa kepala Menak Jinggo ke Majapahit. Perjalanan itu berbahaya, dan engkau telah banyak mengorbankan tenaga." Kata-kata itu terdengar tulus, dan Damar Wulan, yang haus akan rasa percaya setelah malam panjang yang melelahkan, mengangguk. Ia tak menyadari, senyum yang mereka berikan bukanlah tanda persahabatan, melainkan topeng dari niat gelap yang perlahan menyelimuti langkahnya menuju hutan, menuju pengkhianatan yang akan dikenang selamanya. Damar Wulan berjalan di antara kedua saudara kembar itu dengan hati yang mulai tenang. Ia percaya bahwa para utusan Majapahit tentu datang dengan niat baik. Layang Seto berjalan di depan sambil membawa obor. Cahayanya menari di antara pepohonan yang berlumut. Layang Kumitir berjalan di belakang, sesekali menatap punggung Damar Wulan dengan sorot mata penuh perhitungan. Dalam hati, Kumitir tersenyum licik. Betapa mudahnya menipu seorang pahlawan yang kelelahan, pikirnya. Sementara itu, Damar Wulan terus melangkah, tak menyadari bahwa malam itu, kepercayaannya yang tulus akan menjadi senjata yang menikam dirinya sendiri. Mereka menembus hutan yang gelap dan berkabut. Suara burung malam terdengar seperti bisikan roh, menambah suasana mencekam. Sesekali, cahaya kilat dari langit menyambar, menampakkan bayangan pepohonan yang menyerupai wajah-wajah aneh. Damar Wulan menggenggam pedangnya erat, waspada terhadap serangan sisa-sisa pasukan belambangan. Namun Layang Seto menenangkannya. "Tenanglah, Damar. Tidak ada musuh yang tersisa. Hutan ini aman." Kata "aman"
Itu terdengar seperti mantra menipu. Tak ada yang aman malam itu, bukan bagi Damar Wulan, dan bukan bagi siapapun yang bermain-main dengan kejujuran. Ketika mereka tiba di sebuah lembah sunyi, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya sebatas lengan. Angin berhenti berembus, seolah seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu. Di tempat itulah, sejarah akan mencatat pengkhianatan besar. Layang Seto berhenti berjalan, menatap saudaranya. Sekilas tatapan mereka bertemu, seperti dua serigala yang baru saja menemukan mangsa yang lemah. Kita istirahat di sini saja, ujar Seto dengan suara lembut namun bergetar oleh keserakahan. Kumitir mengangguk pelan. Dalam hati mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Merebut kepala Menak Jinggo dan menghapus nama Damar Wulan dari cerita kemenangan Majapahit. Damar Wulan, ucap Layang Kumitir, perjalanan masih panjang. Engkau pasti lelah setelah pertempuran itu. Istirahatlah sebentar. Suaranya lembut, nyaris menenangkan. Damar Wulan menatap mereka sejenak, ragu tapi terlalu letih untuk berpikir panjang. Ia menancapkan pedangnya ke tanah, duduk bersandar pada batu besar di bawah pohon tua. Api obor menari lembut di wajahnya yang pucat. Matanya mulai terpejam, diiringi dengus napas berat yang memecah kesunyian. Sementara itu, kedua saudara itu berpura-pura menjaga, namun di balik bayangan mereka saling memberi isyarat dengan pandangan. Saatnya segera tiba. Ketika Damar Wulan tertidur lelap, Layang Seto melangkah pelan menuju bungkusan hitam yang berisi kepala Menak Jinggo. Setiap langkahnya ia jaga agar tak menimbulkan suara. Kumitir menahan napas, berjaga di dekat Damar Wulan. Cepat, bisiknya lirih. Dalam sekejap, Seto meraih bungkusan itu dan menggenggamnya erat. Tapi takdir seolah ingin memperingatkan mereka. Ranting kecil patah di bawah kakinya. Krek! Suara itu membuat Damar Wulan tersentak. Matanya terbuka lebar, tubuhnya langsung tegak. Apa yang kalian lakukan? Serunya keras. Namun keduanya sudah melesat secepat bayangan, membawa bukti kemenangan itu dalam pelarian yang kelak mengubah nama sebuah gunung menjadi legenda. Dalam gelapnya malam, suara napas Damar Wulan berpacu dengan detak jantungnya. Ia melihat bayangan Layang Seto bergerak cepat membawa bungkusan hitam berisi kepala Menak Jinggo, sementara Layang Kumitir menoleh ke belakang memastikan mereka tak diikuti. Berhenti, teriak Damar Wulan serak, namun kedua saudara itu terus berlari menembus kabut. Tanah lembek membuat langkahnya berat, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Ia tahu, kehormatan dan nama baiknya sebagai ksatria Majapahit bergantung pada benda yang kini dicuri. Pedangnya terhunus, berkilau dalam cahaya obor yang nyaris padam. Rasa dikhianati membakar dadanya, lebih panas dari luka-luka di tubuhnya sendiri. Damar Wulan melesat, mengejar mereka dengan seluruh tenaga yang tersisa. Hutan bergema oleh suaranya yang memanggil nama dua pengkhianat itu. Layang Seto, Layang Kumitir, kembalikan itu. Suaranya mengguncang pepohonan, menggema di antara batu dan akar tua. Tapi kabut tebal menelan semuanya, menyembunyikan dua sosok yang berlari di depannya. Ia tersandung, jatuh ke tanah, namun segera bangkit lagi. Darah mengalir di lututnya, tapi tak ia hiraukan. Setiap langkah terasa seperti pertarungan melawan waktu dan nasib. Ia tahu, jika kepala itu sampai ke Majapahit tanpa dirinya, maka sejarah akan menulis kebohongan selamanya. Kabut makin tebal hingga pandangannya terbatas hanya sejengkal. Suara langkah Layang Seto dan Kumitir semakin jauh, seperti bayangan yang memudar. Hutan di alas Gumitir berubah mencekam. Pepohonan besar seolah berbisik, ranting bergoyang tanpa angin, dan suara burung malam berhenti sepenuhnya. Dalam diam itu, Damar Wulan berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya gemetar oleh amarah dan kekecewaan. Ia berteriak lagi, tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Dunia seolah berpihak pada kebohongan malam itu. Ia menggertakkan giginya, menatap langit gelap yang tak bersahabat. Aku akan menuntut keadilan, meski seluruh dunia menutup mata, katanya, lirih namun penuh bara. Langit mendung di atas hutan itu seolah merasakan gejolak di dada sang ksatria. Petir menyambar di kejauhan, menerangi sesaat wajah Damar Wulan yang penuh luka dan debu. Dalam kilasan cahaya itu, tampak kesendirian yang agung, seorang pahlawan yang dikhianati oleh sesama bangsanya sendiri. Ia menatap pedang di tangannya, pedang yang tadi membawa kemenangan, kini menjadi saksi pengkhianatan. Suara angin kembali berhembus, membawa desiran daun dan aroma tanah basah.
Suasana berubah sunyi, menekan, membuat bulu kuduk berdiri. Dalam diam, Damar Wulan berlutut dan menancapkan pedangnya ke tanah, berdoa dalam hati agar kebenaran suatu hari menemukan jalannya sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kuda. Bukan milik musuh, tapi milik dua saudara pengkhianat itu. Mereka sudah jauh, mungkin menuju Majapahit dengan niat jahat. Damar Wulan mengepalkan tangannya, amarahnya meledak. "Pengkhianat, kalian akan membayar semua ini," teriaknya dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Kabut menelan suaranya, namun langit mendengarnya. Petir menyambar lagi, kali ini lebih dekat, seolah dewa murka pada kebohongan yang baru saja dilakukan. Dalam hati, Damar Wulan bersumpah bahwa meski malam ini ia kalah karena tipu daya, kebenaran akan menemukan jalan. Dan sejak malam itu, hutan itu tidak lagi hanya sebuah tempat, melainkan saksi bisu lahirnya dendam dan legenda yang akan hidup berabad-abad. Sementara Damar Wulan terperangkap dalam kesunyian hutan, Layang Seto dan Layang Kumitir menunggang kuda dengan tergesa. Di tangan mereka, bungkusan berisi kepala Menak Jinggo terayun-ayun, seolah menatap mereka dengan mata amarah yang tak terlihat. Mereka tertawa pelan, angin malam menampar wajah mereka yang dipenuhi kepuasan. "Kini Majapahit akan mengenal nama kita sebagai pahlawan," ucap Kumitir congkak. Seto menimpali, dan Damar Wulan, ia akan tenggelam sebagai pecundang yang gagal menuntaskan tugasnya. Tawa mereka menggema, tetapi di balik kegelapan hutan, suara itu seperti ejekan terhadap nasib yang sebentar lagi berbalik. Langit Majapahit malam itu tidak tenang. Petir menggelegar berkali-kali, disusul gemuruh guntur yang mengguncang pepohonan. Alam seperti murka terhadap kebohongan yang baru saja dilakukan. Di kejauhan, bayangan kedua saudara itu tampak kecil, namun langkah kuda mereka semakin berat. Tanah becek dan akar besar menghadang, membuat perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Dalam hati kecilnya, Layang Seto mulai merasa gelisah. "Kau merasakan itu?" bisiknya pada Kumitir. Angin yang dingin kini terasa seperti desahan arwah, dan hutan yang tadi mereka lewati berubah menyeramkan. Suara aneh terdengar dari balik kabut, seolah Menak Jinggo sendiri belum benar-benar mati. Sementara itu, Damar Wulan masih berdiri di tengah hutan, menatap arah mereka pergi. Cahaya petir menyorot wajahnya yang kini dipenuhi tekad. Ia tidak lagi sekadar ingin membalas dendam, ia ingin menegakkan kebenaran. "Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini hidup lama," ujarnya pelan, namun setiap katanya mengandung kekuatan yang mengguncang bumi. Dengan sisa tenaga, ia bangkit, melangkah menyusuri jejak kuda yang tertinggal di tanah berlumpur. Di setiap langkah, semangatnya menyala seperti api. Ia sadar, jalan menuju keadilan mungkin panjang dan berliku, tapi seorang ksatria sejati tidak akan berhenti hanya karena dikhianati. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan sampai di istana Majapahit. Layang Seto dan Layang Kumitir datang membawa kepala Menak Jinggo, mengaku sebagai pembunuhnya. Namun, sebelum sang ratu sempat memberi penghargaan, datanglah Damar Wulan, lusuh dan penuh luka, namun dengan aura kebenaran yang tak bisa disangkal. Ia menceritakan segalanya, bagaimana ia menaklukkan Menak Jinggo, dan bagaimana kedua saudara itu menipunya. Kesaksian para prajurit dan bukti luka di tubuhnya menguatkan ucapannya. Istana pun bergemuruh. Layang Seto dan Kumitir terdiam, wajah mereka pucat. Segala tipu daya akhirnya runtuh di hadapan mata kebenaran. Ratu Majapahit memerintahkan hukuman bagi kedua pengkhianat itu. Dan di tempat pengkhianatan itu terjadi, di hutan berkabut yang memisahkan Blambangan dan Majapahit, dibangun tugu peringatan. Orang-orang menyebutnya alas Gumitir, dari kata Kumitir, nama si pengkhianat, dan Gumitir, yang berarti terbuka dan terungkap. Tempat itu menjadi simbol bahwa setiap kebohongan pada akhirnya akan terbongkar, tak peduli seberapa rapat ia disembunyikan. Hingga kini, bila kabut turun di hutan Gumitir, masyarakat percaya itu adalah napas para pengkhianat yang masih menyesali dosanya. Dan setiap kali petir menyambar, itu adalah gema dari sumpah Damar Wulan, bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya.